Waktu kamu kirim Bitcoin, apa yang terjadi? Itu kayak transfer bank, saldo kamu berkurang, saldo teman kamu nambah. Gitu kan? Ternyata enggak sama sekali. Cara kerja Bitcoin itu beda banget. Dan kalau kamu paham ini, cara kamu ngelihat Bitcoin bakal berubah total. Dompet Bitcoin kamu itu sebenarnya nggak nyimpen satu angka yang namanya saldo. Aneh kan kedengerannya? Tapi justru ini kunci buat ngerti cara kerja Bitcoin. Jadi kalau bukan saldo, terus apa dong yang dicatat di blockchain? Jawabannya cuma satu konsep inti, UTXO. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi ya. Biar benar-benar paham, kita harus buang jauh-jauh analogi rekening bank. Kita perlu lihat gimana Bitcoin ngebangun sistemnya dari dasar dengan cara yang fundamentalnya beda. Nah, di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri itu sistem bank yang kita semua tahu. Satu akun, satu angka saldo. Tiap transaksi ya cuma ngubah angka itu. Sekarang lihat yang kanan, modelnya Bitcoin. Nggak ada yang namanya saldo akun. Yang ada itu kumpulan potongan nilai yang kepisah-pisah. Nah, potongan-potongan inilah yang kita sebut UTXO. Dan kutipan ini nunjukin konsekuensinya. Karena nggak ada satu saldo utuh, kamu tuh nggak bisa seenaknya motong sebagian kecil dari total uang kamu. Sebaliknya, kamu harus ambil satu atau beberapa batch atau potongan nilai itu secara utuh buat bayar sesuatu. Ini benar-benar perubahan cara berpikir soal transaksi. Oke, jadi mari kita kenalan lebih dekat sama si bintang utama dari obrolan kita kali ini. Konsep yang jadi tulang punggung dari setiap transaksi di jaringan Bitcoin, UTXO. UTXO itu singkatan dari Unspent Transaction Output. Gampangnya gini, ini tuh kayak sisa atau hasil dari transaksi sebelumnya yang belum kamu pakai lagi. Jadi setiap kali ada orang ngirim Bitcoin ke kamu, sebenarnya saldo kamu nggak nambah. Tapi kamu nerima satu atau lebih UTXO baru yang sekarang jadi milik kamu dan bisa kamu belanjain. Analogi paling gampang buat ngebayangin UTXO itu adalah dompet fisik kamu. Saldo bank kan cuma satu angka, tapi isi dompet kamu ada lembaran 100 ribuan, 50 ribuan, koin-koin receh. Nah, dompet Bitcoin itu lebih mirip kayak gini. Angka saldo yang kamu lihat di aplikasi wallet kamu itu sebenarnya cuma total dari semua UTXO atau pecahan koin digital yang kamu punya. Nah, sekarang kita udah ngerti teorinya. Yuk kita lihat gimana UTXO ini beneran bekerja dalam transaksi nyata. Gimana caranya potongan-potongan nilai ini pindah dari satu alamat ke alamat lain. Coba kita ikutin alurnya bareng-bareng di slide ini. Kamu punya 3 UTXO, 0,4, 0,3, sama 0,3 BTC. Kamu mau kirim 0,5 BTC. Nah, perhatiin ya, sistem itu nggak bisa motong UTXO. Sebaliknya, kayak yang dilihatin di langkah 3, sistem bakal ngegabungin UTXO 0,4 dan 0,3 BTC, totalnya jadi 0,7 BTC, terus dari situ dibuat dua output baru. Satu, 0,5 BTC buat si penerima, dan dua, 0,2 BTC balik lagi ke kamu sebagai UTXO kembalian yang baru. Jadi, UTXO 0,4 dan 0,3 yang lama itu sekarang udah habis. Jadi intinya tuh di sini. Setiap transaksi Bitcoin itu adalah proses ngehancurin UTXO lama dan nyiptain UTXO baru. Input itu adalah UTXO lama yang dipakai, dan output adalah UTXO baru yang dibikin. Isinya ya pembayaran itu sendiri, dan kalau ada, kembaliannya. Tentu langsung kepikiran, kenapa sih harus rumit ini? Kenapa Satoshi Nakamoto nggak pakai model saldo kayak bank aja yang kelihatannya jauh lebih simpel? Jawabannya, desain ini punya keunggulan yang luar biasa soal keamanan dan efisiensi. Nah, ini dia beberapa keunggulan utamanya. Pertama, dan ini yang paling penting, ini cara yang cerdas banget buat mencegah double spending atau pemakaian ganda. Kedua, verifikasinya jadi jauh lebih gampang. Ketiga, ini bikin pemrosesan bisa jalan paralel, jadi lebih efisien. Dan terakhir, seluruh sistem jadi transparan banget dan gampang diaudit. Dan disinilah letak kejeniusan sistem verifikasinya. Buat mastiin sebuah transaksi itu valid, sebuah node nggak perlu tahu semua riwayat saldo dari sebuah account. Node itu cuma perlu ngecek satu hal. UTXO yang dipakai di transaksi ini masih ada nggak di daftar UTXO yang belum dipakai? Kalau udah nggak ada, artinya udah pernah dibelanjain. Transaksinya langsung ditolak. Simple tapi kuat banget. Oke, jadi kenapa kita capek-capek ngabisin waktu buat ngebahas konsep teknis ini? Karena ngerti UTXO itu bukan cuma soal trivia. Ini tuh fondasi buat ngertiin hampir semua aspek penting lainnya dari Bitcoin.
Semua topik lanjutan yang keren-keren ini, gimana biaya transaksi ditentuin, kenapa transaksi bisa nyangkut di mempool, gimana privasi bekerja, sampai serangan spesifik kayak DAS attacks, semuanya itu akarnya dari cara kerja model UTXO. Tanpa paham ini, dunia Bitcoin bakal kerasa kayak kotak hitam yang misterius. Jadi, ini dia rangkuman paling penting yang harus kamu ingat dari obrolan kita. Lupain dulu ide soal saldo digital. Coba deh pikirin Bitcoin itu sebagai buku besar raksasa yang isinya daftar semua potongan nilai yang sah, di mana setiap transaksi tugasnya adalah memvalidasi dan nge-update daftar itu terus-menerus. Nah, pemahaman soal UTXO ini jadi ngebuka pertanyaan menarik lainnya. Kalau Bitcoin itu cuma sekedar catatan di buku besar, lalu apa dong yang ngebuktiin kalau kamu itu pemilik sah dari UTXO itu? Apa yang ngasih kamu kekuatan buat ngebelanjainnya? Nah, itulah yang bakal kita bongkar di pembahasan berikutnya.